Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Raja Haji Tanjung Pinang. Video ini dibuat untuk menyelesaikan salah satu tugas kelompok di mata kuliah Sistem Politik Indonesia dengan dosen pengampu Bapak Raja Abu Mansur M. Esos MPM. Kami dari kelompok E akan membahas mengenai perilaku non-voting. Berkenaan dengan pemilu yang merupakan salah satu jalan berdemokrasi yang telah disediakan oleh negara kita, maka dibutuhkannya partisipasi publik di dalamnya dan keikutsertaan masyarakat dalam pemilu baik legislatif maupun eksekutif itu sangat diperlukan. Nah, dalam literatur sendiri konsep mengenai perilaku memilih ini terbagi atas dua konsep utama. Yang pertama adalah perilaku memilih, yang mana juga dikenal sebagai voting behavior, dan perilaku tidak memilih dikenal juga sebagai non-voting behavior. Nah, pada kesempatan kali ini saya dan rekan-rekan akan mencoba untuk mempresentasikan mengenai perilaku tidak memilih atau non-voting behavior tersebut. Nah, untuk perilaku non-voting behavior ini di Indonesia sebenarnya telah terjadi sejak masa pemilu pertama dalam sejarah pada tahun 1955, yang mana pada saat itu persentase akan perilaku tidak memilih di masyarakat ini sebesar hampir memijaki 13%. Nah, itu tuh alasannya adalah karena masyarakat masih banyak yang buta huruf dan mereka tidak mengetahui tentang penyelenggaraan pemilu yang ada. Dan selanjutnya pada masa Orde Baru di tahun 1971 diselenggarakannya pemilu pertama pada masa itu. Nah, di tahun itu terdapat gerakan dari mahasiswa dan pemuda yang mana mereka melakukan aksi protes terhadap sistem dan kebijakan politik yang ada. Nah, mereka membuat dan menamai gerakan tersebut dengan gerakan golongan putih atau disebut dengan Golput. Nah, Golput ini bisa dilihat dari persoalannya itu terjadi karena persoalan ideologis dan juga persoalan administratif. Persoalan ideologis sendiri dikarenakan memang masyarakat itu telah memiliki kekecewaan atas sistem dan kebijakan politik yang ada, dan persoalan administrasi lebih kepada masyarakat tidak memiliki hak pilih karena mereka tidak terdaftar sebagai pemilih. Nah, dalam persentase yang ada terlihat bahwa angka golput ini setiap tahunnya mengalami peningkatan. Untuk lebih memahami mengenai perilaku non-voting, berikut penjelasan dari rekan-rekan saya. Baik, yang pertama akan saya bahas di sini adalah tentang konsep perilaku dari non-voting. Saya mengambil 3 konsep. Yang pertama yaitu konsep perilaku non-voting yang dijelaskan oleh Priyatmoko. Priyatmoko mengartikan bahwa golput itu adalah keengganan atau ketidakmauan manusia memberikan hak pilihnya melalui pemilihan legislatif, pemilihan presiden maupun pemilihan kepala daerah, disebabkan karena adanya kekecewaan masyarakat itu sendiri terhadap sistem politik dan pemilu yang menunjukkan bahwa keadaan mereka itu tidak merubah apapun, seperti itu. Lalu kalau menurut dari Irwan Dulai adalah kelompok masyarakat yang lalai dan tidak bersedia memberikan hak pilihnya dalam kegiatan pemilihan dengan alasan-alasan tertentu. Sedangkan menurut M. Absar, dia memberikan pengertian secara rinci. Yang pertama itu di mana orang tidak menghadiri tempat pemilu atau pemungutan suara sebagai aksi protes terhadap pelaksanaan pemilunya, lalu terhadap sistem politik yang ada. Lalu yang kedua yang dia jelaskan, orang yang hadir dalam pemungutan suara namun tidak menggunakan hak pilih suaranya dengan benar, seperti mencoblos lebih dari 1 gambar. Lalu yang ketiga itu orang yang menggunakan hak suara tapi menusuk pada bagian putih kertas, tidak mencoblos salah satu gambar dari paslon tersebut. Lalu yang keempat,
orang yang tidak menggunakan hak suaranya karena tidak memiliki motivasi atau tidak memiliki kemauan untuk memilih. Jadi secara garis besar dari konsep perilaku non voting ini, di mana seseorang itu tidak memiliki motivasi atau tidak menginginkan hak suaranya dikeluarkan, atau mereka merasa memilih lebih baik tidak usah memberikan hak pilih mereka karena menurut mereka bahwa itu tidak memberikan perubahan bagi diri mereka tersebut. Di sini saya akan menjelaskan aspek-aspek perilaku non voting. Mengapa terjadinya perilaku non voting? Itu dikarenakan sekelompok orang yang merasa pemerintah ataupun sistem politik tidak sesuai dengan apa yang dicita-citakan, sehingga mereka memilih untuk tidak ikut serta dalam politik dan memilih perilaku non voting yang didasari oleh refleksi hal-hal sebagai berikut. Terdapat 4 perilaku non voting. Di antaranya ada apatisme, ada sinisme, alienasi, dan yang terakhir ada anomi. Di sini pertama-tama saya akan menjelaskan apatisme. Apatisme adalah sikap yang mana tidak memiliki minat dan tidak memberikan perhatian untuk orang lain, situasi, dan gejala-gejala umum yang mempunyai keterkaitan dengan persoalan politik. Apatisme merupakan sikap acuh tak acuh terhadap suatu hal, yang dalam konteks ini adalah politik. Apatisme masyarakat terhadap politik dilatari oleh 2 aspek, yaitu yang pertama ada rendahnya kepercayaan terhadap politik, dan yang kedua adalah rendahnya ketertarikan masyarakat terhadap politik. Yang kedua ada sinisme. Sinisme adalah sikap dengan rasa kecurigaan yang besar. Mereka selalu menganggap politik adalah suatu hal yang kotor. Semua politisi sama dan tidak dapat dipercaya serta tidak amanah. Maka masyarakat beranggapan akan selalu menjadi korban manipulasi partai dan penguasa. Yang ketiga ada alienasi. Alienasi adalah sikap yang merasa terasingkan dari kehidupan politik dan pemerintahan, sehingga mereka memandang segenap aturan yang ada tidak adil dan merasa hanya penguasa yang akan diuntungkan atas hal tersebut. Alienasi politik menjatuhkan masyarakat dari politik dan pemerintahan, sehingga memunculkan kekecewaan dan keputusasaan terhadap politik di masyarakat. Sementara tidak semua politisi dirugikan oleh kurangnya legitimasi masyarakat terhadap kekuasaan. Dan yang terakhir ada anomi. Anomi adalah sikap yang menunjukkan hilangnya nilai dan orientasi hidup, sehingga tidak memiliki motivasi untuk mengambil tindakan karena hilangnya rasa kepercayaan terhadap lembaga-lembaga politik yang ada. Harus diingat, keempat hal tersebut sangat berbeda. Mengapa? Karena perasaan apatis merupakan jelmaan atau pengembangan lebih jauh dari kepribadian otoriter yang secara sederhana ditandai dengan tiadanya minat terhadap persoalan-persoalan politik yang disebabkan oleh rendahnya sosialisasi atau rangsangan politik. Lalu sedangkan anomi merujuk pada perasaan tidak berguna. Mereka melihat bahwa aktivitas politik sebagai sesuatu yang sia-sia karena mereka merasa tidak mungkin mempengaruhi peristiwa atau kebijakan politik. Sedangkan aliansi berada di luar apatis dan anomi. Alienasi merupakan perasaan keterasingan secara aktif. Seseorang merasa dirinya tidak terlibat dalam banyak urusan politik. Pemerintah dianggap tidak memiliki pengaruh, terutama pengaruh baik terhadap kehidupan seseorang. Baik, selanjutnya itu saya akan menjelaskan mengenai bentuk-bentuk perilaku non-voting. Bentuk-bentuk ini memiliki arti seperti suatu tindakan protes atau ketidaksenangan terhadap sistem politik yang terjadi sekarang, yang mana bentuk perilaku tersebut dapat dilakukan dengan berbagai tindakan. Secara garis besar, terdapat 3 bentuk-bentuk perilaku non-voting. Yang pertama itu ialah memilih tidak hadir ke bilik suara. Sikap ini merupakan bentuk protes yang paling nyata, yang mana didasari dengan berbagai hal, seperti sebagai reaksi terhadap pemerintah atau partai politik yang tidak mampu memperbaiki kehidupan ekonomi, sosial, dan hukum, karena berbagai kebijakan pemerintah telah jauh keluar dari arti demokrasi itu sendiri.
yang mana arti dari demokrasi itu sendiri yaitu menyejahterakan kehidupan rakyat. Hal yang kedua itu menganggap tidak ada nilai lebih yang didapatkan dari pemilu, sehingga mereka merasa juga menghadiri pemilu baik secara tenaga, waktu, dan finansial. Mereka merasa kehadiran mereka tidak terlalu berdampak ke kehidupan mereka sehari-hari. Hal yang ketiga itu adanya yang lebih penting daripada sekedar hadir ke bilik suara. Hal penting yang dimaksud ini dikaitkan dengan nilai lebih di atas. Artinya, jika dengan memberikan suara tak dapat merubah apapun, maka mereka beranggapan lebih baik tidak hadir. Cara ini dilakukan sebagai bentuk penyadaran dan membuka mata para pejabat negara dan elit politik bahwa selama ini rakyat selalu diabaikan dan dibutuhkan pada saat pemilu. Bentuk yang kedua itu ialah menggunakan hak suara dengan cara yang salah, seperti mencoblos lebih dari satu kandidat. Hal-hal ini dilakukan dengan dasar kehadiran mereka tetap sebagai bentuk protes. Hanya saja mereka menggunakan hak suaranya dengan cara yang salah agar kertas suara mereka tak digunakan oleh pihak yang tak bertanggung jawab. Hal yang kedua itu ialah isu-isu yang dibawa oleh partai dan kandidat hanyalah sebagai retorika saja. Maka respon pendukung golput dengan mencoblos semuanya sebagai jawaban menurut pendukung golput rasional. Hal yang terakhir itu ialah memberikan dorongan kepada publik agar publik tampil berani menampilkan rasa kekecewaannya terhadap sistem politik yang bertanggung secara terang-terangan tanpa adanya rasa takut. Bentuk yang terakhir ialah memasukkan kertas suara secara langsung tanpa dicoblos. Cara ini merupakan cara yang paling lemah dalam pandangan orang-orang yang memilih untuk golput. Hal ini dilakukan untuk menunjukkan sikap transparan sekaligus rasa kekecewaannya. Atau juga hal ini dapat dilakukan dengan cara mencoblos bagian putih dari kartu suara sebagai refleksi protes dan ketidakpuasan terhadap sistem politik yang sedang berjalan. Selanjutnya di penjelasan terakhir akan saya jelaskan yaitu faktor yang mempengaruhi perilaku non-voting. Untuk faktornya itu ada dua, terbagi dari faktor psikologis yang bisa dikategorikan dalam dua kelompok. Yang pertama itu berkaitan dengan ciri-ciri kepribadian seseorang. Jadi orang yang punya kepribadian yang tidak toleran atau acuh tak acuh, mereka cenderung untuk tidak memilih karena apa yang diperjuangkan dengan kandidat itu tidak ada kepentingan pribadi untuk diri mereka sendiri. Yang kedua, ini terkait dengan orientasi kepribadian. Nah, penjelasan ini melihat kalau perilaku non-voting disebabkan sama orientasi kepribadian pemilih yang secara konseptual menunjukkan karakteristik apatis, anomi, dan aliansi. Faktor yang selanjutnya adalah faktor kepercayaan politik. Nah, di sini perilaku non-voting kepercayaan akan politik bisa mempengaruhi tingginya angka ketidakhadiran pemilih. Masyarakat tidak mempunyai pilihan dari kandidat yang tersedia dan tidak percaya kalau pemilu ini akan membawa perubahan dan juga perbaikan. Stigma politik di dalam pikiran setiap individu itu sudah mulai tidak baik-baik saja. Bisa dikategorikan mereka tidak percaya sama apa yang disampaikan oleh pada setiap kandidat karena banyaknya para kandidat yang setelah menjadi orang kepercayaan masyarakat justru merekalah yang berkhianat. Selanjutnya adalah faktor yang terakhir yaitu latar belakang status sosial ekonomi, di mana orang yang berpendidikan mereka mempunyai kemampuan lebih besar untuk mempelajari kehidupan politik tanpa rasa takut. Dan ini juga bisa dibilang jika seseorang yang memiliki tingkat kependidikan yang rendah, mereka kurang memahami dunia perpolitikan tersebut. Yang kedua, itu ada faktor yang berkaitan, maksud saya indikator. Jadi indikator yang pertama itu mengenai pendidikan, dan indikator yang kedua itu mengenai pekerjaan. Diyakini jika pekerjaan tertentu cenderung menghargai partisipasi warga. Dan ini juga lebih cenderung ke positifnya, orang-orang yang bekerja di pemerintah, mereka lebih mempercayai tentang pemilu ini. Inilah alasan mengapa mereka justru jarang sekali untuk menjadi orang-orang yang tidak
memilih atau mempunyai perlakuan voting. Sedangkan orang-orang yang tidak bekerja di pemerintahan memang cenderung menjadikan mereka orang yang memiliki perlakuan voting. Mengenai perilaku non voting ini, atau di Indonesia sendiri mengenalnya dengan golput, yang mana masyarakat memang tidak memiliki keinginan untuk berkontribusi dalam pemilihan umum, baik secara sengaja maupun tidak sengaja. Sebagaimana yang telah disebutkan oleh teman saya, bahwa penyebab dari golput ini sebenarnya terdiri dari beberapa faktor, seperti faktor psikologis, karena memang kepribadian dari masyarakatnya sendiri, mereka tidak acuh terhadap pemilihan umum, tidak merasa pemilihan umum sebagai sesuatu yang bisa meningkatkan kesejahteraan hidup mereka. Dan juga selanjutnya ada faktor kepercayaan akan politik, karena mereka merasa politik itu kotor dan mereka tidak mempercayai politisi yang menjalankan politik tersebut. Dan juga ada faktor sosial ekonomi. Nah, karena juga bentuk protes dari golput ini bermacam-macam, maka cara yang ditampilkan dalam realitanya juga beragam, seperti ada seseorang yang dinyatakan golput karena dia memang mencoblos lebih dari satu gambar, atau juga dia tidak menghadiri bilik suara dan dia memilih untuk tidak mencoblos sama sekali atau membiarkan kertas suara itu kosong. Kita sebagai pemuda merupakan penerus perjuangan generasi terdahulu untuk mewujudkan cita-cita bangsa dan menjadi harapan dalam setiap kemajuan bangsa dengan ide-ide, gagasan yang berilmu, wawasan yang luas, yang berdasarkan nilai serta norma yang berlaku di masyarakat. Dalam ajang pemilihan umum, para pemuda harus mengambil peran, bukan hanya sekedar menjadi penonton dan berdiam diri bersikap seperti pemuda yang apatis. Kontribusi para pemuda dalam memberikan hak suara sangatlah penting. Untuk bisa menemukan kandidat yang dijadikan pilihan, kita harus mengenali satu persatu kandidat yang ada, memahami akan visi misinya, kejelasan latar belakang kandidat, program kerja yang akan dilakukan, serta informasi yang berhubungan dengan keputusan pilihan kita. Karena hak suara kita adalah sebagai penentu kebijakan yang nantinya kebijakan itu akan berdampak pada kita juga.